Ibu akan coba ngobrol santai bareng salah satu temen yang ada di Soferdi, yang, muda dan menginspirasi. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita ada Tarat, ya. Harus heboh dong ya, kalau kita berdua tuh harus heboh, Bu Siti. Aduh, deg-degan aku. Oke. Jadi, judulnya daripada kita ngobrol nggak jelas tanpa ada jejak digital, mendinganan ngobrol terus nanti ada manfaatnya, bisa sharing dan juga bisa membuat, terutama pokoknya lingkupnya software dulu aja ya, tahu lebih jauh tentang Bunita yang manis ini, kemudian yang Aduh, selalu thank you. ceriwis, semangat meskipun muda tapi kayaknya, inspiring banget. Oke, ayo. Waduh. Abis nggak bisa bahasa Inggris. Ini jadi ngaca sendiri. Oke, hayo kita mulai, kita ngobrol bareng ya, ngobrol santai aja ya. Ngobrol apa nih Bu Siti sore ini? Baik, coba kenalin dulu deh, kenalin dulu Bunita tuh sebetulnya siapa sih? Dari mana asalnya buat, ya? buat yang belum tahu, yang udah tahu juga tak kasih tahu aja gitu ya Bu Siti ya. Jadi di sini ada Ibu Nita yang bernama lengkap Matilda Dwi Nitami SPD asik. Yang sekarang juga jadi guru bahasa Indonesia di Soferdi Tuban dan mengajar kelas 11 sama 12 gitu. Segitu aja. Oke. Jadi Ibu Nita ini adalah salah satu pengajar bahasa Indonesia di Soferdi. Bayangkan, pas ngelihat gurunya aja udah langsung betah di kelas kali gitu ya. Dong kan karena gini Bu Siti mau nunjukin sesuatu yang beda karena identik dengan guru bahasa Indonesia pasti membosankan atau tua gitu kan. Bener banget, sumpah kayak gitu. Pokoknya panjang, kalimatnya panjang, bacanya panjang, bete pokoknya. Terus ingin merubah image seperti apa ceritanya? Nah, maunya itu ketika kita masuk ke jurusan bahasa Indonesia mumpung masih muda nih Bu Siti ya dan bisa mengikuti zaman yang sekarang ini kayak Bu Siti bilang adaptasi ini, maunya memberikan kesan guru bahasa Indonesia yang seger gitu kan, seger untuk jadi guru mata pelajaran, seger juga buat dilihat gitu. Oke, kalau itu mah bersyukur karena memang bawaannya mah good looking ya gitu. Tapi ya amin. Oke, yuk kita mulai dulu dari bergabungnya di Soferdi gitu. Sebenarnya pengen nanya-nanya dulu flashback gimana ceritanya, tapi kita fokus dulu. Bunita tuh sejak tahun berapa ada di Soferdi? Lulus kuliah 2018, Bu Siti. 2018. Kuliah di bulan Agustus. Terus Oktobernya itu karena awalnya itu menggantikan guru yang sakit. Oh iya, oke. Makanya masuknya di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober itu baru ngajar langsung. Oke, siap. Berarti belum sempat wisuda udah ngajar ya? Udah wisuda belum. Jadi ngajar dulu di Soferdi, lagi 3 harinya itu apa 4 harinya izin buat wisuda gitu. Wow, applause. Jadi nggak pengangguran. Jadi belum pernah merasakan indahnya pengangguran dong. Belum. Jangan. Semoga udah kasih anugerah gitu apa namanya bukan mujizat dong. Bersyukur harusnya kan ya. Belum sudah udah kerja. Oke, jadi keren banget. Berarti kalau lulusnya 2018, kuliahnya di tahun angkatan berapa? 2014. 2014, anak bocah ya, anak kemarin sore. Masih 24 tahun Bu Siti akunya. Aduh, ya ampun. Berarti jauh banget ya kita. Banget. Berarti kamu setengahnya dari aku. Oh my god. Oke, langsung fokus. Oke, Nita, tahu nggak kenapa tiba-tiba Bu Siti kepengen banget ngobrol sama Nita? Karena dari awal ketemu ada yang beda aja gitu. Udah mah memang kayak menatap diri sendiri. Enggak sih sebetulnya more than it. Jadi lebih dari itu. Yang aku lihat nggak usah terbang biasa-biasa aja ya. Nggak bisa Bu Siti, keberatan. Aduh. Sesama pemberat jangan saling menceritakan. Biasa aja. Iya. Oke. Kita harus saling doakan. Benar. Jadi
menurut pengamatan saya, cia, Udah kayak dokter eee, ini aja ya? ada sesuatu yang beda, beda aja spirit sama auranya. Entah mungkin bawaannya memang seperti itu ya, karena sama-sama juga suka nge-MC mungkin, kemudian kalau berhadapan di depan orang tuh kayaknya enak aja gitu ngomongnya. Nah, Mmm, kira-kira, eee, awal mulanya tiba-tiba Nita pengen jadi seorang guru, padahal sebetulnya sepertinya loh ya, dengan talenta seperti Anda ini, asik. more than jadi guru tuh bisa banget gitu. Tapi tiba-tiba kok jadi guru dan Sofety jadi pilihannya? Cerita dulu gimana? Oke. Kalau misalnya dibilang mau cerita mungkin dari SMA ya, biar nggak Oh, kalau ke belakang nanti nah, kejauhan. boleh 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 boleh, pokoknya mah Pas cerita deh. di SMA swasta, itu kan kebetulan, Nita itu anak OSIS gitu kan. Nah, Mhm, pas itu tuh mungkin gara-gara Nita cerewet, akhirnya dia bilang, "Dia aja deh yang MC," gitu. Akhirnya mau nge-MC di sana, udah berusaha merubah penampilan nih, karena kan kalau MC itu pasti terlihat gitu kan, betul. yang awalnya nggak terlihat. Akhirnya di SMA itu mau untuk jadi MC, kayak belajar loh cara untuk berbicara di depan umum yang sopan itu seperti apa, yang seru itu seperti apa gitu. Nah, setelah perjalanan SMA itu pingin banget nih malah mau masuk ke kayak jurusan ekonomi Hmm, yang mau apa namanya komunikasi yang bakal bertemu dengan banyak orang gitu ceritanya. Tapi mungkin bukan kehendak Tuhan ya. Pas kuliah, bapak tuh malah nyaranin bapak saya itu malah menyarankan untuk masuk guru aja gitu. Kalau masuk guru itu katanya gampang, terus banyak liburnya. Nah, karena iming-iming banyak liburnya itu gitu kan ya begitu ya. Jadi ya udahlah coba aja di sana. Akhirnya nyoba ke jurusan guru. Pas kuliahnya karena udah punya basic MC itu ternyata memudahkan perkuliahan gitu. oke siap, betul Nah, betul betul. setelah udah lulus kuliah, awalnya itu masih, aduh mau kantoran aja nih gitu, karena kan kalau kebetulan jurusan saya itu kan bahasa dan sastra. Jadi bisa untuk nanti ke balai bahasa, maksudnya bukan yang ke sekolah aja gitu, bisa nanti juga jadi ke teater karena kita belajar itu gitu, kita belajar seninya. Tapi nggak tahu mungkin Tuhan udah berkehendak gitu kan Bu Siti ya, tiba-tiba malah dapet tawaran ke Soferdi. Karena Oke, I kebetulan see. ibunya kan sakit gitu dan pas Mhm. itu pun dia bilang ketemu kepala sekolah bilang, "Saya cuma mengajar 6 bulan awalnya." Oh, Jadi oh, hanya oke. sebagai pengganti dari ada Guru guru yang yang diseperti sakit, heeh, gitu. betul betul. Ternyata kirain 6 bulan aja, maksudnya kan udah pikiran, 6 bulan cabut dari Soferdi, udah Mhm. maksudnya kerja kantoran, karena kan, Mmm, basically kalau misalnya bisa ngomong MC gitu kan pinginnya itu yang semi rambut, dandanan yang aduh pokoknya saya tuh suka stylish dan saya suka dandan gitu kan. Jadi pingin banget tuh kalau misalnya di guru kan nggak bisa gitu Bu Siti, tangan juga kita kalau pakai kuku panjang, siswa nggak boleh gitu kan ya. Jadi betul. berpikirnya itu ke sana gitu. Ternyata setelah 6 bulan Mhm. ditanya lagi mau lanjut nggak, pas nanya ke orang tua dibilang lanjut aja, ya udah keterusan akhirnya sampai sekarang gitu Ya mudah-mudahan ampun, oh gitu. perjalanannya ke Soferdi mulus banget. Berarti bisa dibayangkan, saat 6 bulan pertama itu bagaimana kontradiksinya Anda, perasaan Anda, habit Anda, kebiasaan Anda yang biasanya all stylish tiba-tiba masuk ke dunia guru. Coba cerita dulu gimana caranya adaptasi, terus kebayang aja Pertamanya gimana. itu kalau orang kan ini biasanya tes dulu kan. Kalau kalau saya dengar ya di sekolah lain pasti tes ngajar dulu sama kepala sekolahnya gitu kan. Kalau saya tuh Bu Siti ya, kalau diingat-ingat, keren banget lah Soferdi itu apa membentuk saya gitu. Karena saya ingat banget datang pagi ke sana ketemu Bu Tin, itu kepala saya Bu Tin, diantar Pak Gebi langsung ke kelas, masuk kelas pas itu, Hari disuruh pertama? perkenalan. Hari pertama datang ke Soferdi. Oke, Masuk kelas, perkenalan, itu masih ingat banget saya di kelasnya sekarang 12 IPS 1. siap, Jadi oke, kelasnya heeh. Fernando. Fernando, Heeh, Nando. Nah, heeh, Fernanda. setelah itu pada saat jam istirahat saya langsung perkenalan di depan ruang guru. Itu rasanya
deg-degannya tuh Bu Siti. Itu yang membuat saya kayak, oh ternyata image guru baru dibentuk itu seperti itu gitu. Oke, siap. Sih sangat kesannya dan emang sih karena kan jiwa muda anak SMA, maksudnya anak mahasiswa ketika ketemu di SMA kan umurnya itu barengan, maksudnya Bener. Nggak jauh beda lah ya. Apalagi kalau kita kenalan di depan kelas, yang pertama ditanya sama anak-anak pasti Instagramnya apa gitu kan. Aduh, bener banget. Pokoknya kekinian terus. Namanya juga anak mahasiswa dong, pasti yang ada Instagramnya itu nyeleneh gitu lah istilahnya. Dan masih kayak ke bawah, oh saya masih mahasiswa gitu. Nah, sempet itu kayak dramatis hati bisa dibilang kan, hari ini buat story, besoknya udah dikomen sama siswa, nongkrong di mana itu Bu, itu tuh kayak oh kok pribadi saya juga ikut diusik-usik gitu. Sempet belum terimanya di sana gitu. Kalau awal-awal ya sama guru-guru pun sama. Karena mahasiswa kan biasa tuh pakai baju yang agak ngepres gitu kan. Sedangkan kalau masuk terjun ke gurunya langsung tuh harus yang longgar-longgar gitu kan Bu Siti ya. Aduh, memang jadi harus mulai pergulatan batinnya di situ. Betul, membatasi diri. Memang sih nanti dibilangnya agak aneh. Ini guru apa bukan sih gitu nggak sih sebenarnya perasaannya ya? Karena kan image guru tuh digugu dan ditiru kan ya, nggak salah juga. Aduh, adem banget dengernya digugu dan ditiru. Nah, kira-kira berapa lama Bu Nita bisa sampai menemukan, oke, aku harus ikhlasin, aku jadi guru, aku kudu tahu diri bahwa ternyata dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi terpantau oleh anak-anak. Itu gimana tuh prosesnya? Kalau misalnya sampai kapan ngehnya jadi guru itu sampai sekarang pun masih kayak aduh belum mau tuh yang berpenampilan yang kayak gimana itu belum mau sampai sekarang. Malah kayak kalau nggak ada siswa masih tetap berpenampilan yang ya layaknya anak muda. Cuman mungkin sekarang itu lebih kayak oh ternyata saya cantik juga ya ketika saya jadi guru atau saya lebih tertutup atau mungkin lebih longgar gitu sih. Lagi dapat feel-nya itu. Makanya sekarang udah mulai pakai pakaian yang mungkin sudah lebih besar dari ukuran saya, walaupun saya juga besar kan, Siti ya. Betul. Gitu. Udah mulai menerima bahwa oh iya, karena umur juga sama siswa kan sekarang udah mulai jauh nih jaraknya. Ya, benar. Menerima yang oke, peran saya sekarang adalah guru di SMA. Oke, Ibu Nita, terlepas dari kegaulan, kestylistan, pokoknya mah dengan segala atribut performance itu, sebetulnya ada sisi di mana setelah bersama kamu di Sofiati bersama kamu, mesra banget, romantis sekali. Ketika saat itu Bu Nita diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah untuk langsung memegang wali kelas 12 waktu itu yang saya tahu, dan itu bukan abal-abal. Saya tahu kamu guru muda, pengalaman jadi gurunya baru aja. Galak. Ya, nggak galak sih, tegas aja. Karena mungkin disiplin itu memang udah ada dari dulunya, dari sananya. Nah, saat aku lihat, ini anak kecil-kecil bisa juga ya gitu. Bahkan saya juga banyak belajar dari Bu Nita ketika memimpin atau mengkoordinir suatu kelas lah istilahnya. Masih ingat waktu itu saat benar-benar nagihin uang kas ke orang tua, kemudian gimana caranya biar anaknya mau sekolah, masalah biaya, ngedesek orang tua, itu tuh bagi aku amazing banget, ini berani sekali nih anak, sampai nembus orang tua. Sebetulnya di bayangan Bu Nita atau di pikiran Ibu Nita tuh ketika aku jadi wali kelas, ini anak-anak aku harus gimana, apa sih motivasinya biar mereka tuh gimana gitu? Nggak ada motivasi yang gimana sih, saya cuma memposisikan diri ketika saya jadi siswa. Kayaknya enak loh punya guru yang mengerti kita gitu loh, yang paham apa sih latar belakang kita gitu. Dari situ sih, karena dulu pas SMA juga, kenapa saya menjadi orang yang seperti sekarang? Karena dulu SMA saya juga menemukan guru muda yang punya kasih sayang juga kepada muridnya. Walaupun istilahnya dia tidak mengenal semua, tapi setidaknya dia tahu latar belakangnya. Nah, dari tahu latar belakang itu sebenarnya saya belajar kita tuh bisa pendekatan ke A gimana nih caranya, pendekatan ke B gimana nih caranya gitu. Karena saya juga punya basic yang pingin mengenal orang, pingin tahu orang lebih banyak.
Makanya pas saya jadi wali kemarin di kelas IPA itu, ternyata apa yang saya rasakan tuh tidak sebanding sama mereka rasakan. Di situ saya belajar, karena sama-sama belajar dan sama-sama muda menurut saya ya, jadinya kita lebih bisa mengenal satu sama lain gitu. Ya, jadi Makanya nyambungnya cepat. nyambungnya cepat. Habis itu pas nagih uang kas, itu saya udah wanti-wanti bilang yang ya saya tahu sih itu sebuah amazing banget, dudukin bendahara kelas di samping gitu kan ya, jadi orang tua tidak bisa berkutik, setelah terima rapot dia harus ke bendahara. Iya Itu sih. saya udah bilang sih, jadi ya namanya anak SMA kadang dia minta uang itu bukan untuk bayar uang kas, tapi dia bilangnya untuk uang kas kan ya. Dan mereka juga tahu kegunaan uang kasnya itu adalah untuk lomba. Jadi mau nggak mau, karena kita udah mintain ke anak-anak dan mereka tidak, maksudnya banyak alasan mau nggak mau, ya pas penerimaan rapot itulah momennya untuk menanggung orang tua membayar uang kas biar sama rata, karena bahagia kita sama-sama, biar menderita kita juga sama-sama gitu sih saya. Dan ternyata usaha tidak mengkhianati hasil, terbukti dengan diraihnya juara umum ya. Luar biasa. Tamu yang terhormat sih aku juga. Aduh, Bu Siti mah juga keren kelasnya. Cuman ya. itu mungkin Oke. Ingat nggak sih Bu Siti, libur-libur gitu ya, libur Natal kita diteleponin siswa. Itu mah nanti bagiannya Berita yang podcast aku ya. Jadi ceritain aku. Iya. Ini giliran aku dulu. Oke, nah ada poin penting dari tadi Bu Nita bilang, ternyata Bu Nita kepengen anak-anak Bu Nita sekarang merasakan apa yang Bu Nita rasakan dulu ketika ada guru yang memang mengerti, kemudian tahu seluk-beluknya, diperhatiin sama gurunya tuh kayaknya mereka tuh butuh banget. Nah, dan memang kalau kita ngobrolin masalah Soferdi, iya banget dong. Jadi iklan dulu dikit nih. Jadi di Soferdi ini semoga ya memang kulturnya, kebanyakan para gurunya mengerti banget tentang siswanya dan siap melayani. Itu mungkin satu poin plus dari Soferdi, yang kepengen anaknya diperhatiin sama gurunya, itu benar-benar di Soferdi bakalan ngedapetin. Ya, iklan dulu dong. Nggak cuma Nita juga, kenapa Nita kayak gini itu karena melihat guru-guru di Soferdi juga seperti itu, Bu Siti. Oke, betul. Jadi Nita juga melihat sebagian wali kelas itu pasti sangat mengenal siswa-siswanya. Terutama nih, kalau menurut saya wali kelas yang kalau di Soferdi kan di kelas 10 biasanya wali kelasnya itu, di kelas 11-nya itu lagi wali kelasnya. Jadi dengan dia menjadi wali kelas yang naik kayak gitu kan semakin mengenal orang tuanya, semakin mengenal siswanya. Itu sih yang bagus menurut saya di Soferdi. Jadinya lebih intimate untuk membimbing siswanya ke jalan yang seharusnya, karena kan di sekolah lain tuh lepas gitu aja kan. Betul. Gimana kalau di Soferdi itu saya melihat sih ada pengarahan kepada talenta dan juga di bidang akademiknya siswa. Iya benar. Jadi di pendampingannya ya, oke. Itu keren banget. Oke. Nah sekarang ngomongin Nita lagi nih. Kalau kemarin entah kenapa ya, memang mungkin masih muda dan idenya tuh suka gila aja. Menurut saya yang umurannya udah plus gini, ketika melihat ide-ide kamu, ya nggak apa-apa. Jadi melihat idenya, gimana kreativitasnya dengan siswa itu kadang bikin iri, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak nyampe otaknya, nggak nyampe stylenya gitu. Cuman senang aja liatnya. Nah terakhir saya sempat lihat di story-nya Bonita itu ada sudut Soferdi, dan itu keren banget. Lumayan juga sih aku nebeng dikit gitu ya, tapi maaf nggak bisa repost, nggak bisa. Udah diajarin nanti. Nah ayo kita bahas dulu, kenapa bisa muncul ide sudut Soferdi? Nah, kalau saya karena saya belajar tentang seni, Bu ya. Seninya juga kan bahasa dan sastranya lah. Jadi bahasa Indonesia kan identik dengan kata kias gitu kan, Bu ya. Nah, kenapa saya namain sudut? Kalau misalnya kita bisa dilihat, bisa bareng-bareng melihat gitu, Bu ya. Soferdi ini ada di sudutnya Kutel, di sudutnya Tuban, iya kan? Oke, aku baru ngeh. Oh gitu. Nah, setelah adanya di tempatnya itu di sudut,
ternyata Soferdi itu di setiap sudutnya pun ternyata bermakna dan mempunyai cerita. Aduh, Makanya ketika aduh. ngomongin sudut, itu kan ruangan yang bukan di satu sisi tembok. Kalau sudut kan pasti ada tembok yang kayak ini nih, segitiga Iya, bentuknya. betul, Nah, betul. jadi punya dua sisi baik dan juga sisi tidak baik. Tapi istilahnya kayak hidup gitu loh. Ini sisi baik dan Heeh, tidak baik. Nah, itulah iya, sekolah juga kan Bu Siti ya. betul, Makanya betul. saya namain sudut Soferdi itu di highlight saya, dan di dalamnya juga berisi tentang gimana sih baik buruknya Soferdi biar dikenal sama Mhm, masyarakat mhm, gitu. mhm. Termasuk juga kalau misalnya bisa dilihat di Instagram saya, jangan lupa di follow ya. Iya, siap, siap, nanti pokoknya lihat di deskripsi. Iya, jadi di situ itu ingin menampilkan bahwa Soferdi ini punya juga loh kegiatan-kegiatan yang apa namanya berkolaborasi langsung dengan gurunya gitu. Makanya di situ juga ada ketika saya apa namanya kemarin ya baru kemarin tuh ujian sekolah, ujian praktek. Di situ ada ucapan saya dengan Pak Vincent. Habis itu di situ juga saya ada menari dengan siswa. Di situ juga ada foto-foto habis kita sebelum Covid ya. Abis kita upacara, biasanya nanti kita foto-foto. Nah, saya taruhlah di sana. Istilahnya menjadi sudut baik dan buruknya Soferdi seperti itu. Tapi nggak ada buruknya sih, Heeh, banyak baiknya dan juga baik ya. memberikan saya pengalaman lah pastinya. Oke, oke. Dan itu Jadi juga bisa jadi cerita saya, Bu Siti, selama di Soferdi ya iya, kan? jadi kayak draw of Nita's life gitu lah ya. Menggambar kehidupan Nita di waktu di SMA. Jadi memang kayaknya memang jadi kayak alur kehidupan Bu Nita waktu di SMA tuh kayak gini dan itu kalau orang ngeliat pasti seru banget gitu. Jadinya pengen niru sih tapi gimana caranya? Belum Nggak nyampe, apa-apa. belum Jadi nyampe. nanti buat kalau misalnya Nita punya sudut Soferdi, mungkin Bu Siti bulatan Soferdi ya kan? Apa boleh lah mentang-mentang hidung aku bulat kali ya. Oke. Ya itu sih kenapa ngambil sudut tuh gara-gara itu. Kenapa namanya sudut? Sudut itu Heeh, sebenarnya bermakna juga intinya. heeh. Dan yang Jadi nggak lah. pasti heeh. Jadi ternyata kalau misalkan tadi dengar ceritanya Bonita, kenapa Bonita lebih bisa berbahasa yang kiasan, kadang ngomong A aja kemana arahnya, kemudian seninya ada juga gitu kan, seni penampilan juga ada, karena memang waktu kuliahnya juga teaternya ya dapat, sastranya juga dapat gitu. Jadi seolah-olah memang sudah punya basic ilmu gitu kan ya. Apalagi sekarang ini sebetulnya ketika Pak Menteri menggaung-gaungkan Merdeka Belajar, yang namanya belajar tuh nggak harus tiba-tiba dua arah aja, kemudian duduk manis, enggak, tapi justru kerja di kreatif gitu kan. Nah, kira-kira Benar-benar. oh, benar. Bu Nita selama di Soferdi, kira-kira pembinaan apa aja yang sudah Bu Nita lakukan untuk mengupgrade tentang pembelajaran ini? Pelatihan-pelatihan apa gitu? Oh, kalau misalnya Nita untuk mengupgrade Soferdi itu kalau di bidang akademiknya, mungkin saya lebih membuat siswa itu mengetahui prakteknya apa, bukan hanya teorinya saja. Makanya ada nanti berbicara di kayak pidato, jadi langsung ngomong di depan kelas, berpidato dengan teman-temannya. Puisi juga seperti itu karena kan kita belajar itu. Betul. Habis itu saya juga ngajarin untuk drama, di materi saya kan ada drama. Jadi saya tuh lebih mau kayak prakteknya bahasa Indonesia ini seru loh, ayo lakuin gitu. Kita wajib tahu teori tapi wajib juga tahu praktek. Karena saya juga bukan orang yang teori banget, makanya saya lebih banyak menggiring siswa ke prakteknya. Ya teorinya mungkin teori prakteknya ya latihannya dulu gimana, kayak gitu loh prosesnya gimana, setelah itu baru tampilannya tuh gimana, itu sih kalau saya di Soferdi. Sama kalau misalnya di bidang non akademik, saya tuh nggak tahu ya, setiap event Soferdi tuh kayak pingin punya sesuatu yang beda. Apa ya kali ini yang harus ditampilin kayak gitu, biar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi inilah yang membuat kayak, aduh, apa ya lagi yang bisa gitu. Sampai akhirnya kemarin pas ujian sekolah juga saya buat gimana sih caranya kalian tetap bisa drama, bisa negosiasi tapi lewat virtual. Itu kan jarang banget tuh yang kayak gitu. Ya Betul, dikemas gitu. betul. Oke, Habis dan itu diupload juga di IG-nya kelas biar IG-nya orang-orang juga kelas. termotivasi. Ternyata bisa loh ujian praktek yang divirtualkan gitu.
Itu keren banget. Standing applause. Prok, 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 prok. Oke, ya. Dan memang ketika itu didokumentasikan, diberitakan ke orang banyak, justru lebih memperlihatkan bahwa ternyata seru banget ya. Belajar tuh memang menyenangkan, tergantung kita bawanya seperti apa. Aduh, nyes banget. Coba kita lihat dulu, ini kalau ngobrol lama-lama pasti lama juga. Kayaknya kita perlu part 1, part 2, part 3. Oke, baiklah. Part 1-nya berarti udah selesai ya? Bisa macam lagi? Enggak ya? Tapi yang pasti Bu Nita gini, aku udah dapet ini, kenapa seorang Ibu Nita bisa sampai dekat dengan siswa seperti itu. Ternyata memang Bu Nita pernah merasakan hal itu dari gurunya Bu Nita. Jadinya nggak dibuat-buat, dan memang beda orang yang tulus sama yang cuman kalau bilang dari hati sama dari pikiran tuh beda gitu. Jadi ya dengan usia muda seperti ini bisa ngomong anak yang umurnya nggak jauh beda. Kalau misalkan aku ngomong ya wajar ibu-ibu lah ya gitu. Tapi kan kamu ini masih muda tapi juga care banget. Saya juga tahu kamu sering memperhatikan sekali ketika ada siswa yang bisnis online pasti dibeli. Itu tuh kayak ngajarin aku juga sebenarnya. Oh iya ya. Iya. Apresiasi ya. Namanya itu, Bu. Oke, betul. Kalau saya sih mikirnya gini, pokoknya intinya kita itu kan dunia ini luas dan dunia itu punya banyak pengalaman kok kita mau nyari pengalaman itu. Saya kadang-kadang agak kesel, misalnya ada siswa nih, kegiatanmu apa pulang sekolah nggak ngapain. Saya tuh rasanya kenapa tidak menggali potensi diri ya dengan ikut kegiatan A, B, dan C gitu. Karena saya juga bukan tipe orang yang bisa diem. Jujur ya Bu Siti, dulu aja pas kuliah dulu sampai jam 12, habis itu siaran radio, habis itu MC, kadang-kadang weekend, jadi nggak ada waktu yang berhenti, maksudnya diem gitu loh. Itu diem tuh kalau sakit aja. Siap. Nah, itu juga yang saya kasih tahu ke siswa. Sama juga misalnya nih mereka mau, Bu apa nih, ngapain nih sekarang? Deh, coba deh buka usaha, coba deh kayak gitu. Itu juga yang saya kasih tahu. Makanya perlu intinya dunia itu banyak yang bisa kita pelajari, jangan diem aja gitu loh. Dan setelah kita mendapatkan itu, tolong apresiasi. Itu sih menurut saya. Makanya ketika siswa Soferdi ada yang mau jualan, itu tuh menurut saya, aduh mereka mau loh, walaupun hanya membantu orang tua. Saya lebih apresiasi di sana. Makanya kalau mereka udah sampai nawarin, Bu saya jualan kayak gini, langsung saya beli. Nggak ada istilah nggak beli, pasti beli. Kecuali basar ya, itu kalau basar kan saya agak kurang, karena itu bukan hasilnya mereka gitu. Kalau misalnya udah makanan, pokoknya baju yang mereka sendiri, itu pasti saya beli. Aduh, ya ampun, belajar. Rezekinya juga ke saya gitu kan, biar saya nggak bisa terbeli. Iya. Bener ya, pokoknya apa yang kita perbuat pasti juga balik lagi ke kita dong. Jadi kalau misalkan sekarang kita seperti itu kan mereka, nanti orang lain akan seperti Tuhan kita gitu kalau ya. Pokoknya mah yang baik jadi baik. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Ya, betul. Untung ini guru bahasa Indonesia jadi itu maksudnya. Ya. Oke, Ibu Nita. Jadi ini masih banyak banget sebetulnya hal yang mau dibicarakan, tetapi takutnya kebablasan nanti ke daerah yang intim. Daerah intim di mana itu? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya, Oke, Ibu Nita, coba ya. Sekarang games dulu sedikit, little games lah buat kamu ya. Gamesnya gampang kan ya? Aku pengen ngajar di sini. Pilih ya. Pilih beserta alasan ya. Oke. Nah, karena ini Soferdi, jadi tetap aja around our friends. Silakan dipilih ya. Dari senior dulu. Dengan alasan. Ini pilih siapa nih, guru? Ya, guru dulu aja. Semoga yang nonton ini nggak tersinggung. Pokoknya pasti semuanya baik gitu. Kita tahu dulu dong semuanya baik. Dan pasti ada yang nancep di hati sama yang nancep di punggung gitu kan. Ada yang depan, ada yang belakang gitu. Yang penting dua-duanya nancep. Oke, benar. Oke, pilih ya. Pak Berta atau Pak Pur? Pak Berta. Alasannya. Oke. Ya, silakan alasannya. Alasannya karena Pak Berta itu lebih
lebih sering di belakang, ngobrol sama kita-kita, ketawa-ketawa. Kok Pak Pur kan lebih meneng gitu loh, lurus. Catat Pak Pur. Oke, nah itu dari guru laki-laki seniorita. Sekarang dari ibu-ibunya, hati-hati loh Dit. Aduh, nggak boleh ini nih, alasannya harus jelas dong kalau ibu-ibu. Siap ya? Oke. Butin atau Budayu? Budayu. Karena mau dijadiin mantu sama Budayu, ya kan? Super pede, sumpah. Mantu siapa? Udah menikah. Soalnya Budayu pasti, apa Bu? Udah menikah anaknya. Kan masih ada lagi satu. Kalau Butin, sekalian mencari jodoh Bu. Jadi masuk ke Soferdi nyari jodoh juga anak-anak guru lainnya. Oh iya dong. Pokoknya mah sambil menyelam minum air. Kelelep aku ya. Next, sekarang guru muda ya. Oke. Guru muda nih. Ada 2 guru muda nih. Pak Aris atau Pak Tian? Pak Aris atau Pak Tian? Pak Aris. Alasannya? Karena Pak Aris duduk di samping saya. Kok Pak Tian hidup agak jauh. Gitu. Yakin itu aja alasannya? Apakah ada benih-benih? Yakin. Oh, yakin. Jangan ganggu Bu. Udah mau ini nih. Aku doain deh. Digosip. Oke, terakhir. Ya, terakhir ya. Iya, terakhir. MC atau guru? Buat sekarang, karena COVID, ya guru lah. Karena Bu, guru itu adalah pekerjaan utama, MC itu pekerjaan sampingan. Oke, sangat diplomatis ya. Jadi kalau jadi guru masih mungkin jadi MC ya kan? Iya benar gitu. Oke, siap. Bisa dua-duanya diambil. Kenapa harus memilih sih Bu kalau bisa dijalanin dua-duanya? Ini kelihatan tamak dan bagus. Oke, nah ini for the last question for you dari aku, tapi nanti aku kasih kesempatan ke Bu Nita buat kasih petuah buat kita semua, buat saya juga, buat teman-teman yang lain, buat siswa juga. Bu Nita, wish yang paling diharapkan setahun ke depan atau 2 tahun ke depan? Harapannya? Untuk diri sendiri atau untuk Soferdi? Untuk diri sendiri. Wish-nya itu pasti jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau misalnya Tuhan bisa pakai saya untuk mengembangkan talenta, pakai saya. Siapa tahu bisa berbagi juga sama banyak orang kan ya. Terus yang kedua, jodoh dong pastinya. Karena ingin membucin bersama gitu. Catat. Ya nggak apa-apa, normal kan. Masih muda kan Bu. Terus yang ketiga, mungkin lebih bisa mengontrol semuanya lah, karena kan menjadi anak muda itu menggebu-gebu gitu di segala situasi, pingin meredam itu sih, pingin belajar lebih dewasa aja. Jadi lebih lembut lah ya, lebih kalem gitu kali ya. Oke. Nah, terakhir, ini terakhir mulu dari tadi ya. Silakan Bu Nita kasih nasihat buat saya, buat Bapak Ibu guru yang lain di sekolah juga, kemudian buat para siswa dan para calon siswa tentunya. Kalau untuk guru dulu deh ya, ini. Kalau dari saya sih tetap menjadi pengabdi yang baik untuk sekolah Soferdi. Jangan patah semangat, terus belajar, karena kayak Bu Siti bilang, kita perlu adaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Nggak gampang loh jadi guru. Dengan situasi yang kayak gini semuanya virtual. Habis itu kalau untuk anak-anak, berkacalah. Kalian merasa sulit menyerap pelajaran, kita juga sulit untuk memberikan pelajaran. Cuman jangan lelah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nanti kalau gurunya salah diingetin, kalau kita juga anaknya siswanya salah, kita juga ngingetin gitu kan. Dan buat calon-calon siswa, jangan pernah ragu untuk tidak sekolah di Soferdi. Karena menurut saya, dan saya sudah merasakan, Soferdi akan membawa kalian menemukan impian kalian selanjutnya. Jadi arahan ke depannya pasti ada di Soferdi Tuban. Pokoknya coba ingat, Soferdi
Di hati. Oke, luar biasa. Jadi ini obrolannya semoga berbobot ya kalau menurut saya, karena ternyata kita bisa melihat sisi yang Tapi semoga ya Bu Siti ya, padahal belibet aslinya nih, deg-degan juga kan ya. Komen-komennya gitu diwawancarai sama tapi anyway Baswe gitu Bu Siti ya. Bu Siti juga jadi motivasi saya loh di Soferdi. Karena kalau misalnya saya belum podcast nanti. Karena menurut saya Bu Siti juga punya ciri khas yang berbeda nih. Dengan 1, 2, 3 selamat pagi gitu ya, bukan gitu. Cerianya juga dapat sama satu. Pokoknya informasi yang ada di luar, pertama itu pasti Bu Siti yang dapetin. Itu hebatnya Bu Siti. Dan dan yang terakhir. Saya belajar dari Bu Siti itu tentang berbagi. Kalau udah namanya berbagi itu ya Bu Siti nomor 1. Padahal kamu ngasih banyak ke aku kamu oke. Plus minus lah. Jadi kita saling untuk menginspirasi saja. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di belakang. Baik, anak-anakku yang manis, demikian tadi obrolan saya, Ibu Titi dengan Ibu Nita yang luar biasa, ternyata masih muda tapi inspiring banget. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari obrolan kita ini. Tapi yang pasti tidak hanya kalian yang sedang di SMA, Bapak Ibu guru juga, teman-teman juga bisa mengambil sisi sudut atau sudut Nita yang memang ternyata luar biasa. Oke, demikian obrolan kita pada kali ini. Menurut saya ada quotes kayak mata Najwa, tapi belum aku siapin, nanti deh aku siapin dulu quotes-nya apa. Ada Bu Siti juga ngasih tahu aku. Iya loh, gini quotes-nya, ada gula, ada semut. Jangan nyimpen gula sembarangan ya. Aku ada nih pantun gue Soferdi, karena aku buat loh. Oke, ayo, siap. Tapi lupa, nanti aja di akhir. Oke, jadi pokoknya intinya itu adalah jangan lupa pilih Soferdi jadi sekolah SMA kalian. Oh gitu. Ya udah pokoknya mah nanti dikirimin aja, disambungin rekamannya. Buat Bu Nita. Jangan lupa pilih Soferdi, gitu kan ya. Oke, udah kita tutup dulu semuanya, tetap semangat, ingat perubahan itu adalah suatu keharusan. Siapa yang bisa berubah, dia akan bertahan. Sekian podcast kali ini dan selamat sore. Dadah. Thank you. Jangan